Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin pemirsa yang insyaallah dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terlebih Ramadan ini terjadi ketika 2 tahun masa pandemi menyapa kita, menjadi ujian berat dalam perjalanan hidup kita 2 tahun ini. Sehingga kita terpilih oleh Allah menjadi orang yang diberi kesempatan atau masih dikasih kesempatan untuk hidup. Kita semuanya yang kerja di rumah sakit atau masyarakat umum, para dokter, perawat, bidan, direktur, pegawai, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah karena kita diselamatkan oleh Allah dari pandemi COVID. Mudah-mudahan ini kita maknai bahwa kita masih diberi waktu oleh Allah untuk menambah bekal. Allah boleh jadi menganggap kita belum cukup untuk mencari bekal menghadapnya. Maka kita di sisa umur kita, karena selamat dari pandemi COVID, mari kita jalani umur kita ini, ibadah kita, pekerjaan-pekerjaan kita bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar memenuhi persyaratan, tapi apa yang kita lakukan termasuk ibadah kita, sholat kita, puasa kita, pekerjaan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemarin pandemi menyerbu kita, kematian itu terasa dekat. Tapi sekarang begitu pandemi COVID sudah longgar, seorang udah nggak ada lagi bahaya. Itulah kita, maka kita itu disebut sebagai makhluk yang mudah lupa. Karena salah satu makna dari akar kata insan adalah lupa. Nah, kita itu mudah lupa. Baru kemarin kita hampir mati, sekarang selamat kita udah lupa bahwa kematian itu tetap kapan saja bisa menghampiri kita. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Dan salah satu tujuan dan maksud dari bulan puasa, selain memproses kita dari insan beriman dengan puasa itu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, tapi dengan puasa pula Allah menginginkan kita menjadi la'allahum yashkurun, menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Jadi bersyukur, bertambah syukur itu bagian dari output puasa kita. Maka ayatnya kan jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di Allah menginformasikan kita di bulan Ramadan itu Al-Qur'an turun kepada kita menjadi petunjuk, disertai penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu agar kita ngerti, paham, dong, menjadi orang yang memiliki kemampuan membedakan mana gelap, mana terang, mana buruk, mana baik, mana salah, mana benar, mana madharat, mana manfaat, mana halal, mana haram, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Dengan Quran itu kita dikasih petunjuk yang jelas, disertai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita mampu memfungsikan otak kita, hati kita, perasaan kita, agar kita memilih yang baik. Karena kita bisa membedakan salah benar, maka ambil yang benar. Buruk baik, ambil yang baik. Dan seterusnya. Itu dengan Quran itu kita menjadi tujuan hidup kita menjadi terarah, dikasih petunjuk, dikasih perinciannya oleh Allah, sehingga kita bisa membedakan sesuatu. Kemudian juga Allah mengingatkan lagi di ayat yang sama yang membuat kita harus bersyukur, la'allahum yashkurun, yaitu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
dengan Quran, dengan Islam, Allah itu membuat hidup kita itu menjadi mudah, gitu. Dan Allah tidak menginginkan kerumitan, kesulitan. Yang diinginkan Allah dengan Islam itu hidup kita menjadi mudah, menjadi tertib, menjadi indah, bukan menjadi sulit. Hanya persoalannya orang itu sering nggak mau diatur. Nah, jadi kita sering berpikir apa-apa nggak boleh, apa-apa dilarang, kenapa harus ada sanksi, kenapa harus ada disiplin dan sebagainya. Padahal sanksi itu sedikit, ya. Kemudian yang dilarang itu sedikit, yang tidak boleh itu sedikit. Itu menunjukkan bahwa Allah kita mudah agar tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Yang tidak boleh itu sedikit. Pertanyaannya contoh, kalau Bapak Ibu para pemirsa menganggap agama itu opo-opo oleh, opo-opo dilarang, saya tanya aja sekarang, makanan apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah? Paling-paling kan masjid babi, anjing, gitu, darah, ya. Kemudian apalagi hewan yang tidak disembelih atas nama. Setelah itu apalagi bapak-bapak berpikir lama sekali mikirnya, karena yang dilarang itu sebenarnya ya hanya itu saja. Tapi di otak kita, karena kita tidak belajar agama dengan baik atau kurang ngaji, akhirnya menganggap opo-opo dilarang, opo-opo ora oleh. Di rumah sakit ini yang dilarang juga sedikit, yang dibolehkan banyak. Tapi kalau pikirannya negatif, apa-apa nggak boleh. Padahal yang boleh itu banyak. Nah, inilah yang harus kita sadari oleh Allah. Yang tidak boleh, yang dibuat aturan itu sebenarnya sedikit. Ya. Maka kita jangan merasa dikungkung oleh aturan, oleh ajaran Islam. Karena yang dibuat Islam itu malah membuat hidup kita itu mudah. Maka syukuri. Kita nggak bisa sholat berdiri duduk karena sakit. Kayak sekarang kaki saya sakit, saya nggak bisa sholat normal seperti yang lain, rukuk sujud seperti yang lain, saya nggak bisa. Sudah 1 bulan misalnya. Tapi apa? Saya merasakan keindahan Islam bahwa saya bisa sholat sambil duduk di kursi. Apalagi mau alasan apa? Oh, aku sholat tunggu di kursi raya. Ya sudah, berbaring saja. Itulah indahnya Islam. Jadi kita tidak bisa lari dari Islam sesungguhnya. Termasuk aku rasa poso, kenapa? Karena pekerjaan loh boleh, nggak puasa boleh, tapi ada untuk mereka yang pekerjaannya berat, mereka yang sedang menyusui yang harus membutuhkan energi, nutrisi yang besar, boleh, nanti tinggal ganti di waktu lain atau membayar fidyah. Itulah indahnya Islam. Jadi maka bersyukurlah kita kepada Allah dengan puasa itu. Allah mengenakan Al-Quran, menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, gitu. Dari situlah kita diselamatkan hidup kita, dikasih petunjuk, ya. Petunjuk agar kita tahu tadi membedakan sesuatu. Terus dari itu kita diingatkan oleh Allah bahwa Al-Quran dan Sunnah Islam itu bukan membuat kamu lebih sulit hidupnya, bukan membuat kalian itu lebih susah hidupnya. Dengan Quran, dengan Islam membuat hidup ini menjadi tertib, teratur, indah. Bayangkan kalau Islam itu tidak mengatur perkawinan, orang boleh semaunya sejak lewat apa namanya cewek cantik kemudian dikejar dikawini, ya itu kan. Hancur dunia ini, akan bunuh-bunuh orang. Nah, terus apalagi LGBT, bayangkan kalau laki-laki sama laki-laki nikah, anaknya apa coba? Nah, misalnya seperti itu. Jadi yang diatur dalam Islam itu untuk kebaikan kita, agar hidup kita itu mudah, hidup kita tidak sulit. Maka seluruh keluarga besar PKU Muhammadiyah dan umat Islam sedunia atau siapapun yang memirsai acara ini, Islam itu indah, membuat hidup ini menjadi mudah, tidak menjadi sulit kalau kita mau melaksanakan. Termasuk puasa, manfaatnya banyak. Maka antara ayat la'allakum tattaqun dan la'allahum yarsyudun, Allah mengingatkan kita, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berpuasalah kamu, karena dengan puasa itu, dengan puasa Ramadan itu, kamu manusia akan memperoleh serba kebaikan, serba manfaat kesehatan, psikologi, manfaat macam-macam. Saya bersyukur sekali kalau puasa kok berat badan saya berkurang, kolesterol saya menurun dan sebagainya. Itu baru pendekatan medis, belum psikologi. Membuat kita hati gembira, puasa itu buat hati kita gembira, dan sebagainya. Nah, itu wa antasumu khairul lakum
in kuntum ta'lamun. Nah, dengan syarat kalian mau belajar, mau tahu in kuntum ta'lamun. Nah, dengan syarat kamu mau tahu, mudah-mudahan kamu mau tahu atau nanti kamu akan mengetahui. Nah, ini ada proses belajar. Nah, mudah-mudahan seluruh pegawai PKU dengan kultum ini, dengan pengajian ini sedikit-sedikit saya pribadi memperoleh manfaat dari puasa ini dan kita bahagia menjalani agama Islam karena Islam itu indah, maka la'allahum yashkurun, kita selalu bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pasien dan keluarganya tambahlah bersyukur pada Allah, insya Allah akan cepat sembuh dengan puasa menyiapkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.